Nah, jadi dimulai dengan sebuah quotes, mungkin beberapa teman dah dengar kayak gitu ya teman-teman. With great power come great responsibility. Artinya dengan kekuatan yang besar lahir pula tanggung jawab yang besar pula. Nah, dari situlah sebenarnya aku pribadi initiate atau nge-found gitu atau nge-build Impact Circle School. Aku percaya dengan apa yang aku punya sekarang, aku punya tanggung jawab juga di orang sekitarku atau orang-orang di sosialku atau orang-orang yang ibaratnya ada di muka bumi ini. Jadi itu yang menjadikan aku pengen nge-initiate Impact Circle. Ibaratnya aku udah punya apa ya, dapatin sesuatu yang lebih. Ibaratnya aku udah bisa apa ya, duduk di bangku kuliah. Mungkin ada beberapa anak-anak yang nggak bisa lanjut kuliah gitu kan. Terus pas kuliah pun aku dapat banyak privilege kayak gitu. Terus aku bisa belajar lebih gitu. Dari hal itulah menurutku aku juga punya tanggung jawab gitu. Ibaratnya dengan power yang aku punya, maka responsibility aku pun juga akan semakin kuat kayak gitu. Ibaratnya ketika Tuhan memberikan kita kelebihan, pada dasarnya ada sebuah misi misi juga dari kelebihan itu gitu. Khususnya untuk orang-orang kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kenalin gitu lagi ya. Nama aku Chandra, gitu aja sih ya. Oke. Oke, ini singkat aja sebenarnya tentang sedikit kayak golden circle dari impact circle. Kenapa dia bisa berdiri kayak gitu kan. Sebenarnya kalau bisa berdiri pasti ada alasan selfish dan alasan selflessnya gitu kan. Yang selfish ini tadi aku bilang tadi dengan get power itu yang aku bilang. Terus kalau lain-lainnya juga aku dari dulu pengen banget bikin sekolah pada dasarnya, walaupun aku gak ada keinginan untuk jadi guru atau masuk ke jurusan FKIP gitu. Karena menurut aku jadi seorang edukator tuh gak harus dia kuliahnya di FKIP menurut aku sih ya. Kayak gitu dia bisa belajar kok sebagai seorang long life learner gitu ya, untuk menjadi seorang edukator ke orang lain kayak gitu. Nah, itu berawal ketika pandemi 2020 gitu. Aku balik ke daerah aku gitu. Aku sering sepedaan segala macam gitu kan. Terus aku refleksi dan lihat keadaan kotaku kayak gini-gini aja gitu kan. Terus aku pernah berpikir aku pengen punya sekolah gitu yang bisa ibaratnya melahirkan generasi-generasi hebat. Namun aku selalu nunggu-nunggu nih, kayak ibaratnya kayak tunggu aku kaya lah gitu kan, tunggu aku sukses dan tunggu aku jadi besar, tunggu aku jadi orang besar gitu kan. Tapi menurut aku kalau misalnya aku selalu nunggu, ibaratnya akan banyak generasi-generasi yang terlewatkan yang mungkin mereka bisa nih ibaratnya berpotensi untuk diaktifasi potensinya kayak gitu sehingga dia bisa berkembang kayak gitu. Jadi aku mikir kayaknya aku bisa deh bikin hal-hal yang kecil dulu aja gitu. Di saat itulah aku mulai ngeinisiasi sebuah platform online gitu. Aku bilang ya udah aku bikin sekolah online aja gitu kan lah. Pada saat itu kan juga corona gitu kan. Karena mereka yang aku lihat pas corona mereka tidak ada kesiapan, antara sekolah juga nggak siap, guru-guru tidak siap, sistemnya tidak siap sehingga banyak sekolah-sekolah yang tutup aja gitu. Ibaratnya libur-libur aja gitu. Bahkan kasih-kasih materi aja gitu. Jadi tidak ada kesiapan sehingga anak-anaknya ya terbengkalai gitu. Nah, daripada terbengkalai gitu kan, kita harus produktif. Kita bikinlah program awal itu, kalau nggak salah memang benar sih, itu Begal Beasiswa. Itu program pertama yang kami dirikan gitu. Nah, pertama dirikan pun aku benar-benar sendiri waktu itu dan sampai sekarang bisa membesar kayak gitu. Itu untuk alasan selfishnya. Kalau alasan selflessnya gitu, ibaratnya kita bisa lihat dari data atau statistik gitu kan. Kalau di daerah kami sendiri, karena kami juga termasuk daerah 3T gitu, daerah 3T bahkan Kalbar sendiri aja dari segi IPM-nya, indeks pembangunan manusianya sangat rendah sekali, 5 ke bawah. Kemudian Ketapang di bawah itu lagi. Jadi bisa dilihat gitu kan betapa tidak majunya sebenarnya daerah kami kayak gitu kan. Walaupun kita punya potensi daerah yang cukup bagus gitu kan, ibaratnya dari segi sumber daya alamnya gitu. Tapi lagi-lagi sumber daya alam yang banyak, yang bagus gitu, tidak akan work, itu tidak akan apa ya, menghasilkan sebuah kesejahteraan kalau penduduk-penduduknya gitu tidak sejahtera gitu kan. Bahkan ada dulu aku pernah baca berita waktu dulu aku lihat kayak Ketapang itu adalah negara dalam negara. Mungkin beberapa juga pernah baca atau gimana aku nggak tahu. Ini terjadi karena ada perusahaan besar di Ketapang, itu perusahaan WHW besar banget kayak gitu, dan itu
full of Chinese people gitu kan, kayak orang-orang Cina, ibaratnya RRC gitu kan. Nah sebenarnya di posisi ini ya ada salah pemerintahnya juga ada gitu kan, tapi juga kita sebagai, aku mikir ya, kita sebagai rakyatnya gitu atau penduduknya juga sedikit salah gitu, karena kita juga nggak pengen mengembangkan diri gitu kan, walaupun pemerintah juga salah dikit lah gitu ya, maksudnya saling sama salah sih sebenarnya, tapi poinnya adalah bukan saling menyalahkan, namun bagaimana kita bisa mengambil peran kita untuk memperbaiki ya kesalahan kita atau bisa memperbaiki kesalahan orang lain juga, kayak gitu ya untuk why-nya. Kemudian di hal itulah kita percaya banget kalau dengan anak muda inilah kita bisa membangun daerah gitu. Jadi kita coba untuk nge-engage mereka. Jadi kayak anak-anak yang dapat beasiswa sebelumnya tuh aku rangkul gitu untuk program yang bergalur beasiswa. Jadi di bergalur beasiswa itu adalah anak-anak daerah yang ibaratnya cenderungnya individualis sebenarnya mereka. Ibaratnya ya aku dapat beasiswa, udah gitu, aku kuliah selesai gitu kan. Terus aku kerja di luar daerah atau aku maksudnya not contribute gitu loh, kayak gitu. Padahal kan mereka sebagai agen daerah, anak daerah seharusnya bisa juga nih berkontribusi gitu. Walaupun kayak misalnya Niluh gitu, dia kerja di Pontianak, tapi dia bisa nih berkontribusi ke daerah juga gitu melalui jadi mentor kayak gitu. Ibaratnya itu tidak terjadi gitu di sini gitu. Itulah aku rangkul mereka dalam program itu begal beasiswa. Jadi anak-anak yang dapat beasiswa aku tekankan kalian punya namanya personal social responsibility untuk daerah kalian, karena kalian dapat beasiswa pun juga dari uang daerah atau dari nama daerah kayak gitu. Di situ terangkul, dan kita juga percaya bahwa edukasi dan kepemimpinan adalah hal yang sangat mendasar nih yang kita butuhkan untuk meraih kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan. Jadi sebenarnya visi utama dari platform kita adalah kita menciptain pemimpin. Nah, pemimpin itu tujuannya adalah bisa ngeraih kesejahteraan. Gitu. Kesejahteraan sebenarnya kayak well-being ya sebenarnya kalau misalnya dalam psikologi sebenarnya. Jadi sebenarnya sangat luas sekali sih maknanya, bukan cuma dari ibaratnya kaya harta gitu. Harta penting gitu ya, tapi bukan cuma dari itu aja, tapi juga dari kesenangan orang-orang daerahnya, tingkat kesenangan, tingkat kenyamanan kayak gitu. Terus memutus rantai kemiskinan, karena kami percaya banget banyak yang sudah terbukti kalau dengan edukasi orang-orang dari keluarga rentan atau keluarga prasejahtera itu bisa memutus rantai kemiskinannya dengan edukasi. Ibaratnya misalnya nih abangnya berpendidikan gitu kan, terus bekerja sejahtera, terus dia menyekolahkan adiknya lagi, terus dan berkelanjutan sehingga rantai itu bisa terputus kayak gitu. Nah ini beberapa misi dari kita ya seperti ini gitu, kayak kalian bisa baca kayak gitu ya, karena kalau aku jelasin bakal panjang banget, tapi ini kayak sekilas saja. Oke. Okay? Oke. Okay. Aku jelasin sedikit aja ya tentang yang filosofi mungkin tentang pohon gitu. Kenapa lambang impact circle tuh kayak gini gitu kan, pohon terus ada batangnya gitu. Oke, mungkin Mimin bisa jelasin karena Mimin udah sering kayaknya. Mimin bisa? Oke, bisa Kak. Oke, silahkan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, ini tuh kenapa sih ada lambang seperti ini, lambang, seperti pohon, ada lingkaran, kemudian ada ranting. Nah, pertama aku ingin, menjelaskan tentang lingkarannya dulu nih. Nah, kenapa sih ada gambar lingkaran seperti ini kemudian tidak terputus? Nah, ini tuh artinya, bahwa kita tuh, sebagai student dan juga mentor dan juga, eee, semuanya tuh berputar dan saling berimpact untuk satu sama lain. Kemudian untuk rantingnya itu, karena kita ini kan dari awal, dari bawah, dari student, kemudian, bertumbuh bertumbuh bertumbuh, menjadi mentor, menjadi, eee, orang yang akan berdampak kepada orang lain di masa depan, dan begitu seterusnya dari impact circle 10 gitu. Mungkin Kak Chandra mau menambahkan? Aku agak lupa Oke, juga. terima kasih Mimin. Oke. Nah, Mimin ini termasuk suasuk kita di debate satu ya. Sekarang kita jadikan mentor. Karena kan yang ini juga dari circle-nya. Kita pengen setiap anak yang terlibat di impact circle, terutama siswa asuhnya, dia nggak individualis gitu. Ibaratnya kamu udah dapatin sesuatu di sini, ya kamu harus pay it forward gitu. Ibaratnya lanjutkan kebaikan itu, lanjutkan dampak itu, nggak jangan berhenti di kamu saja. Salah satunya jadi mentor di kita atau jadi mentor di tempat lain juga boleh kayak gitu. Jadi intinya
kita pengen circle-nya itu impact dampaknya itu berputar gitu, ibaratnya nggak putus gitu ya, ke yaudah berhenti di Mimin aja. Mimin merasa ya aku udah dapat ya udah gitu, orang lain ya lain gitu ya. Itu jadi lingkaran ini sebenarnya melambangkan circle, kemudian batang itu melambangkan I-nya impact gitu. Jadi kenapa seperti itu? Terus kenapa pohon? Kita percaya kalau pohon itu hadir gitu ya, hadir selalu memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Artinya daunnya bisa bermanfaat, oksigen yang dihasilkan bermanfaat, bisa di tempat berteduh, dan buahnya bisa dimakan segala macamnya. Kemudian pohon itu kalau bisa dia berbuah, dia punya biji segala macam, dia selalu ibaratnya berkelanjutan, ibaratnya nggak putus, jadi kayak beranak pinak lah gitu. Jadi kita pengen juga filosofi di impact circle itu ibaratnya anak-anaknya atau dampaknya atau impact circle itu sendiri bisa berkelanjutan, nggak berhenti kayak cuma setahun doang atau 2 tahun doang atau ya seumuran jagung gitu ya. Jadi bisa berkelanjutan. Itu ya sedikit tentang impact circle school. Oke. Nah, jadi sebagai platform kepemimpinan, pastinya kan kita mendefinisikan kepemimpinan seperti apa sih yang pengen kita dapatkan atau pengen kita create atau pengen kita bentuk dari anak-anak siswa ini. Jadi ada namanya leaders value. Nah, nilai-nilai ini bakal kita integrasikan ke setiap program kita. Jadi misalnya kita ada program speak up, program yang lain-lainnya gitu ya. Jadi di nilai-nilai ini tuh akan masuk ke dalam sana. Jadi mereka tuh akan belajar secara learning by practicing gitu, bukan hanya kayak kita bikinin workshop tentang kayak kepemimpinan doang gitu, tentang teori semua enggak. Jadi mereka bakalan belajar ini tuh terintegrasi. Nah, jadi leaders value itu singkatan leaders itu 7 gitu ya, 7 nilai gitu. Pertama lives purpose, kita pengen mengukur nilai spiritual mereka, terus bagaimana mereka bisa membuat sebuah legasi ke penerus mereka, bagaimana mereka juga mengenal diri mereka gitu, kayak ya lebih ke tujuan mereka, atau life of atau purpose of creation dan segala macamnya. Kemudian empathy, bagaimana mereka bisa memposisikan diri mereka di orang lain, karena menurut aku empati itu sangat penting banget, bukan cuma di dunia sosial, bahkan di dunia komersial pun empati itu sangat penting banget. Mungkin anak-anak yang mungkin di bidang ekonomi gitu ya, ada namanya customer behavior. Nah, itu harus kita berempati gitu ke customer kita. Nah, ini bukan cuma customer tapi juga bagaimana kita hidup bermasyarakat, bernegara gitu, bagaimana pentingnya empati gitu. Karena ya menurut aku banyak orang nggak pandai berempati kayak gitu. Jadi di sini kita pengen mengajarkan hal itu, empati. Di empati ini juga mereka akan belajar misalnya tentang, nanti kan ada modul sendiri ya kita bikin di Academy. Misalnya mereka akan belajar tentang love language, kan nggak semua orang kan bisa apa ya, tahu bahasa cinta gitu. Sebenarnya kayak gimana sih gitu. Jadi di sini kita belajar. Kemudian ada agility, bagaimana kita bisa ngeciptain pemimpin yang ibaratnya cepat tanggap. Artinya di era abad 21 atau kedepannya nanti kan perubahan kan sangat cepat sekali gitu kan. Bahkan kita nggak tahu loh corona ada gitu kan. Nah, seorang pemimpin itu harus cepat tanggap atau responsif terhadap perubahan kayak gitu. Jadi kita pengen menciptakan nilai itu ke mereka. Artinya apa ya, mereka cepat tanggap dan siap ketika ada perubahan-perubahan gitu. Jadi nggak kaku anaknya gitu. Jadi ketika jadi pemimpin ada bikin program pas corona terus gagal semua, seharusnya nggak kayak gitu kan. Sebagai seorang pemimpin dia bisa beradaptasi gitu, apa yang dilakukan, jadi pemimpin yang solution oriented. Kemudian ada determination, itu pemimpin yang punya keteguhan nilai, yang punya ambisi, yang punya goal gitu, yang punya something yang bakal dia achieve kayak gitu. Kemudian ada empowerment, pemimpin yang bisa memberdayakan orang lain, bukan cuma mengembangkan diri dia saja to develop, tapi juga bisa ngedevelop orang lain kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Terus juga bisa menginspirasi orang lain, bagaimana me-engage orang lain, merangkul kayak gitu. Terus ada respect, bagaimana seorang pemimpin bisa menghargai orang lain, punya kehormatan, karena banyak pemimpin yang sekarang nggak punya kehormatan menurut aku, dia tidak berintegritas. Seharusnya dia adalah wakil rakyat, atau misalnya dia harusnya apa ya, melayani rakyat sebagai eksekutif gitu, tapi dia tidak jujur kayak gitu. Kemudian di respect ini kita juga selalu mengajarkan, kalau di impact circle kita berbudaya banget yang namanya terima kasih,
meminta tolong dan maaf ini sangat apa ya, sangat terjadi banget perubahannya selama setahun ini. Karena sebelumnya di awal-awal aku di Impact Circle mereka sangat tidak sopan banget menurut aku, cara chatnya dengan orang, cara ngomongnya tidak sopan gitu. Ini perubahan besar salah satu di Impact Circle adalah bagaimana mereka bisa menghargai orang lain, terutama sesimpel berterima kasih kayak gitu. Karena ini udah ada efek yang menurut aku apa ya, berimpact banget ke anak-anak di sini. Kayak salah satu siswa asuh kita ibaratnya bisa menerapkan ini, bahkan kayak overall seperti itu di sini. Dan mereka sangat sopan, udah cukup sopan. Tapi anak-anak baru batch 2 ini kelihatan lagi gitu. Anak-anaknya ibaratnya karena belum di apa ya, belum di design gitu kan, belum di activate gitu. Jadi masih nggak sopan. Biasanya kayak ngechat kayak tiba-tiba ngirim gitu, tiba-tiba pokoknya kurang sopan lah menurut standar kita ya gitu, standar kita kurang sopan sebenarnya kayak gitu. Terus ada yang terakhir adalah sagacity, bagaimana seorang pemimpin bisa bijaksana. Nah, sebagai pemimpin kan dia seorang decision maker, pengambil keputusan, artinya seorang pemimpin harus punya research atau insight yang banyak gitu dan berpikiran terbuka kayak gitu. Jadi program-programnya pun nanti kita akan mengarah ke sana. Jadi ada program namanya Amerta, kita ada namanya Kumpul Baca. Jadi tujuannya supaya anak-anak kita tuh resourceful gitu, berwawasan gitu, atau insightful, sehingga ketika mereka mengambil keputusan gitu, mereka bisa mempertimbangkan itu kayak gitu ya. Ini sekilas tentang leaders value, nanti detailnya bakalan di Leaders Academy. Kemudian ini beberapa dampak yang sifatnya quantity dari program kita gitu. Bisa dilihat seperti ini. Oke, nggak jelasin. Terus ini juga achievement yang pernah kita dapetin dalam kurang lebih 1 tahun ini kayak gitu ya. Lumayan. Ini juga sih yang selalu kami ajarkan ke mereka. Walaupun Impact Circle kurang lebih baru 1 tahun, tapi lagi-lagi kan kita balik ke golden circle kita, yaitu yang how-nya. Kita percaya bahwa edukasi dan kepemimpinan adalah sebuah modal dasar yang bisa kita gunakan untuk meraih kesejahteraan. Artinya ada edukasi dan kepemimpinan. Nah, jadi kita bilang ke mereka ibaratnya Impact Circle bisa ibaratnya growth lebih cepat karena dia karena member-membernya atau pengurusnya teredukasi. Karena member-membernya punya kepemimpinan yang kuat, sehingga growth itu cepat sekali dibandingin organisasi-organisasi. Menurut aku ini bukan kita mau compare, tapi kalau kita lihat kayak gitu, menurut aku cukup besar gitu dampaknya kayak gitu. Apalagi yang di daerah kami gitu kan juga ada beberapa organisasi. Oke, ini program sebenarnya Ketapang Calling Personal Social Responsibility yang bakalan aku jelasin dikit. Jadi sebenarnya program iMentor itu awalnya adalah untuk anak-anak Ketapang aja awal-awalnya kayak gitu kan. Tapi pas kami lihat gejolaknya tuh nggak terlalu tinggi gitu, walaupun apa ya, kita udah lakuin pendekatan, bahkan di batch 1 kita pendekatan langsung ke mereka gitu. Aku ingat banget aku ada hubungin sekitar 10 anak beasiswa 3T dari daerah kami. Itu yang cuma balas cuma 1 orang, yang sisanya 9-nya cuma ngeren aku nggak tahu, padahal aku apa ya, udah cukup jelas. Dan menurut aku nggak tahu sih gimana, apakah mereka nggak ngeh dengan programnya atau mereka sibuk atau gimana, tapi 9-nya itu cuma ngeret, nggak tahu, itu sedikit kecewa sih, sedikit aja, tapi nggak apa-apa gitu. Nama aja kita orang sosial gitu kan, terkadang ada posisi di mana kita butuh apa ya, kegagalan kayak gitu. Jadi di situ nggak apa-apa. Terus aku hubungin juga beberapa anak beasiswa yang lainnya, juga mereka nggak mau kayak gitu. Terus ada beberapa anak yang mau juga, jadi kita sekitar ada belasan orang juga di batch 1. Nah, ketika batch 2 mereka nggak mau lagi. Aku nggak tahu apakah dari kami yang salah, tapi kita udah lakuin evaluasi, tidak ada mereka, aku nggak tahu sih mereka nggak terbuka atau gimana, tapi intinya mereka bilangnya sibuk aja. Itu nggak apa-apa karena ya setiap orang punya kesibukan. Terus itulah kenapa di batch 2 ini kita buka bukan cuma untuk Ketapang aja, tapi untuk yang se-Indonesia. Nah, untunglah ada yang daftar, syukurnya, terima kasih ya yang daftar. Terus iMentor tuh apa sih? I-nya tuh impactful ya. Sama iStudent sama I-nya tuh impactful. Nah, jadi iMentor ini sebenarnya program sifatnya unpaid, jadi tidak berbayar, kemudian volunteer. Tujuannya untuk jadi mentor, kakak asuh
untuk siswa-siswa asuh SMA sederajat di Kabupaten Ketapang. Nah, programnya itu bisa online, bisa offline, tergantung dari kakak mentornya. Biasanya kalau aku pribadi, karena aku masih di Ketapang, beberapa aku bikin online, beberapa aku bikin offline kayak gitu. Jadi biar mereka nggak bosan juga gitu kan. Bahkan ya beberapa anak tuh nggak suka gitu pas onlinenya terkadang gitu. Beberapa anak tuh sukanya online, jadi kayak ya macam-macam anak kayak gitu ya. Oke. Terus, nah mentornya ya mentornya gitu ya. Nah, terus yang aku pengen tekankan juga di program Impact Circle School, kita selalu menekankan ini namanya mindset, skill set, dan tool set tentang kepemimpinan. Jadi kita bukan cuma mengubah salah satunya, tapi ketiga-tiganya kita berikan. Berarti mindset tentang kepemimpinan, yang nilai-nilai tadi, kemudian skill setnya juga, terutama skill-skill yang ibaratnya dibutuhkan kayak gitu, misalnya itu kan yang dibutuhkan kayak gitu. Terus toolsetnya tentang alat-alatnya, apakah modul kah, atau berupa tracker, atau berupa spreadsheet, atau berupa sebuah misalnya TOC atau design thinking, ini segala macamnya. Oke. Oke, mungkin ini udah aja kayaknya ya, role and job. Nah, untuk roles dan untuk ininya job description ya. Jadi sebenarnya aku udah pernah bilang kan kemarin, mungkin beberapa anak yang udah bertanya. Jadi di Impact Circle School itu sendiri, iMentor itu bakal juga milih nih kira-kira dia bakal jadi mentor apa. Jadi kita juga terbuka dengan mentornya kira-kira apa. Jadi juga disesuaikan dengan kebutuhan si siswanya kayak gitu. Oke, sebenarnya kurikulum kita sebenarnya kurikulumnya simple banget karena kita kan masih simple gitu kan, nggak sekompleks kurikulum kurikulum nasional. Bahkan sebenarnya ini jatuhnya bukan kurikulum tapi kayak kind of modul atau silabus kayak gitu. Jadi di Impact Circle itu sendiri dia selalu menekan ke mereka kalau ini tuh sekolah gitu, sekolah kedua mereka, bukan kayak komunitas gitu aja gitu. Kalau komunitas kan kayak easy come easy go, tapi di sini enggak, kita semuanya terstruktur gitu. Bahkan kita selalu kasih beberapa report ke mereka tentang pengembangan diri mereka. Nah, program yang kami rancang ini menerapkan integrated value yang pernah aku bilang tadi. Jadi nilai-nilai itu akan terintegrasi. Kemudian juga ada problem based learning dan learning by doing. Maksudnya apa sih? Jadi ketika misalnya kita bikin kelas microblog gitu kan. Jadi bukan cuma teori aja. Jadi kayak teori ini kita dikit aja. Kayak kemarin kita baru selesai kelas microblog academy gitu. Jadi kita lakuin 3 kali pertemuan. Nah, 3 kali pertemuan itu kita langsung bisa dikatakan 60%-nya praktik gitu. Kayak kemarin kita belajar tentang brand dikit, terus kita langsung bedah tentang akun-akun sosial media organisasi lain atau government atau influencer dan segala macamnya. Kalau misalnya tentang Canva, kita langsung praktik Canva. Terus selama seminggu mereka akan bikin yang namanya microblog itu sendiri. Tapi nggak langsung bikin langsung kumpul, karena menurut kami kalau misalnya langsung kumpul ya mereka nggak ada experience mentoringnya. Jadi selama 1 minggu itu kita akan mentoringin gitu. Jadi ada mentornya untuk microblognya. Jadi bakal kita pertemuan dengan mereka, atau ya tergantung dari mentornya lagi dan mereka. Jadi mereka bisa perbaikan, misalnya oh ini kayaknya fontnya salah, atau misalnya kontennya terlalu umum, atau misalnya ini gak ada aidanya. Biasanya mungkin ada aida kan kok bisa bikin konten, atau misalnya ini kayak jiplak-jiplak aja gitu. Terus atau misalnya ini gak ada citasinya. Jadi kita ada proses mentoringnya. Jadi mereka nggak kumpul-kumpul aja, tapi mereka diarahkan benar-benar gitu. Jadi didampingi, benar-benar diasuh gitu. Sehingga konten yang di akhir mereka kumpulkan itu benar-benar maksimal. Walaupun nggak, untuk ukuran SMA menurut aku udah maksimal sih kayak gitu. Karena kan kita mengukurnya anak SMA ya. Karena aku dulu pun waktu SMA belum ngapa-ngapain gitu kan. Jadi sebenarnya udah bagus sih kayak gitu. Terus di akhir program kita selalu lakuin namanya in-depth interview. Jadi kita lakuin impact yang sifatnya lebih impact report yang sifatnya quality. Jadi kira-kira apa sih yang mereka kembangkan ketika program ini? Apa sih yang mereka dapatkan gitu. Jadi kita benar-benar in-depth interview. Jadi satu-satu itu kurang lebih 1 jaman. Jadi itu cukup panjang waktunya. Kita pernah ngelakuin untuk program satu program gitu, untuk in-depth interviewnya kita kita berapa hari gitu,
Terus untuk ngolah datanya kan sifatnya raw gitu kan, mentah, itu 1 bulanan. Tapi jadi lebih bagus sih kita punya insight tentang apa yang kita dapatkan atau kita udah lakuin tuh ternyata berdampak ke mereka, kayak gitu. Ibaratnya mendengarkan cerita mereka sih di interview itu, sifatnya bukan kayak tanya jawab tapi lebih ke cerita. Jadi kayak mereka bercerita tentang apa yang mereka alami, dan kita sebagai interviewer sebenarnya sebagai pemantik aja. Kita kayak misalnya mereka stuck dari pertanyaan itu, kita bakalan kasih pertanyaan pemantik supaya mereka bisa apa ya, elaborate kayak gitu ya ceritanya. Oke, mungkin di sini sebenarnya semuanya udah aku jelas. Oke, di sini jadi di Impact Circle itu kita bagi anak-anak itu berdasarkan 10 asrama. Tujuannya apa? Karena menurut aku pribadi, karena pengalaman dari aku juga gitu, anak-anak tuh masih belum confident di sini. Ibaratnya dia nggak percaya diri loh untuk ngomong, tuh masih malu gitu. Jadi itulah kenapa kita inisiatif bagaimana ruangan itu kita persempit gitu. Jadi dibagi per chamber gitu. Akhirnya mereka punya chance atau confidence-nya itu bisa tumbuh pelan-pelan gitu di grup itu. Yang grupnya itu misalnya cuma 6 orang, 7 orang kayak gitu. Jadi salah satunya itu. Kemudian kita juga pengen ngelatih mereka untuk bekerja secara kelompok supaya nggak individualis. Kemudian kita juga ada programnya head boy dan head girl. Jadi setiap asrama itu ada kayak kepala, kayak kelas kaptennya gitu, supaya mereka juga bisa memimpin gitu. Jadi belajar dari awal kayak gitu. Ini kalau nama-namanya kita ambil dari branding anak-anak daerah, branding daerah gitu. Misalnya kayak Enggang Gading itu kan apa ya, terkenal di Kalimantan gitu kan. Terus ada Jujung Buih gitu, terus ada Mandau, Tanjung Pura, dan segala macamnya kayak gitu. Nah, 10 kelompok ini nanti kita bakal bikinnya namanya host cup. Jadi host cup tuh kayak piala asrama gitu. Jadi kita pengen juga di Impact Circle School mereka kayak nggak cuma belajar doang, tapi juga ada funnya. Salah satu culture kita adalah fun and elegant gitu. Jadi kita bukan anak-anak yang kaku, nerdy gitu. Nerdy boleh gitu, tapi bukan kaku yang anak kelas aja gitu. Tapi kita juga fun gitu, dan kita elegan kayak gitu. Oke. Oke, selanjutnya, oh ini program-program sih ya sebenarnya. Ada beberapa beasiswa, terus speak up, connect the world, leaders per jurusan. Oke, aku bakalan tunjuk ke ini aja ya. Oke, jadi ini timeline sebenarnya dari program yang di semester 1 batch 2. Nah, gitu. Nah, sebenarnya udah selesai itu baru Anchor. Anchor itu kita belajar tentang pronunciation dengan vocabulary. Jadi waktu itu kita bikin kelasnya pakai Google Classroom, dan itu tiap hari. Jadi kita sebagai mentor itu cuma tugasnya ngoreksi rekaman mereka. Jadi kita bakal kasih link apa ya, link dialog atau apa ya, monolog gitu pakai bahasa Inggris. Kemudian mereka merekam ulang. Tujuannya kita pengen tahu pronunciation mereka. Jadi mereka sambil belajar pronunciation, kemudian mereka juga mempraktikannya. Karena kan bahasa Inggris itu kan sifatnya kan bahasa gitu kan. Jadi harus dituturkan gitu. Beberapa anak tuh masih belepotan penuturannya, kemudian masih salah-salah, bahkan kayak masih banyak nggak tahu vocabulary-nya. Jadi kita bikin kelas itu. Jadi kelasnya 1 bulan full waktu kemarin. Kenapa 1 bulan full? Kita pengen apa ya, membiasakan mereka untuk apa ya, belajar bahasa Inggris tuh tiap hari dari hal-hal yang kecil kayak gitu. Udah selesai programnya, bakal lanjut lagi nanti. Oke, juga ada kemarin kita bikin microblog yang tadi aku ceritain. Terus kemarin kita bikin juga semarak. Yang ini yang batch 2 ya, masih batch 1 nggak aku ceritain lagi kayak gitu. Terus ini yang bakal mulai lagi di bulan Oktober sampai Desember itu pertama di Academy. Nah, di Academy sebenarnya apa ya, mulai itu mau minggu ini gitu. Tapi aku lagi mendadak banget dapat panggilan untuk ke Jakarta kayak gitu. Jadi karena kan jadi Impact Circle School itu lolos untuk pembeda pelopor kayak ke nasional gitu kan. Jadi doain ya teman-teman, semoga bisa menang. Amin gitu, kalau menang gitu. Kita harus doain ya menang.
kayak gitu di nasional. Oke, jadi Leaders Academy itu bakal 3 bulan. Nah, Leaders Academy ini kita kerjasama dengan Indica Foundation karena kita dapat grant dari Indica Foundation. Nah, di Leaders Academy ini mungkin beberapa bakal jadi mentor di Leaders Academy ya. Jadi programnya itu ada 5 sub activity besar sebenarnya. Yang pertama itu tentang leaders value. Jadi kita bakalan belajar, mereka tuh bakal belajar workshop tentang 7 nilai itu. Bahkan akan ada 7 kelas. Nah, setelah kelasnya selesai, kita bakal reflection. Jadi akan ada break room ke masing-masing kelompok kayak gitu. Dan jadi mentornya bakalan memfasilitasi reflection itu gitu. Nanti setelah itu balik lagi ke kelas, nanti mereka bakalan sharing. Tujuannya supaya ngelatih confident mereka juga. Nanti itu giliran, nggak semua anak yang bakalan, nggak anak-anak itu terus yang bakalan speak up gitu. Jadi kita bakal rolling. Bahkan nanti mentor harus bisa memfasilitasi. Kalau nanti ya kan mereka kan mimpinnya kan ada pemimpinnya kan untuk misal melakukan reflection. Jadi mentor tuh cuma kayak ngefasilitasin aja, bukan yang memimpin reflection ya. Jadi mentor bisa apa ya, nunjuk atau anak gitu, anaknya giliran nanti misalnya pertemuan berikutnya anak A, jadi mereka bisa belajar kepemimpinan dari hal yang kecil dulu aja gitu, misalnya mimpin reflection dan segala macamnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada namanya social and community organization. Ini mereka bakal bikin project kayak gitu. Jadi anak-anak ini per kelompoknya dia akan bikin project, sebenarnya organisasi gitu ya, komunitas kecil untuk diimplementasikan langsung gitu, selama 1 bulan kayak gitu. Oke. Terus yang ketiga kita bakalan belajar tentang kenegaraan dan politik. Jadi misalnya simple gitu yang karena ini kelas pertama, kelas level 1 ya. Jadi misalnya kenapa sih anak muda harus melek politik segala macam. Jadi nggak terlalu berat tapi yang simple aja, mungkin tentang why atau essence. Kemudian yang keempat kita bakalan tentang ada online talk show. Kita datangin community leader dari berbagai bidang gitu supaya mereka bisa belajar ketika mereka bikin programnya atau menjalankan programnya kayak gitu. Misalnya ada bidang edukasi atau bidang literasi atau bidang lingkungan dan sebagainya. Kemudian kita juga ada namanya leadership modul. Jadi kita bakal bikin 7 modul kepemimpinan dan 1 modul tentang community social community organization kayak gitu. Itu untuk Leaders Academy. Kemudian untuk di program Speak Up kita tuh bakal bagi, nah ini ada A1, maksudnya ini sesuai level ya, karena kan bahasa Inggris kan levelnya kan A sampai C gitu kan. Nah kita bakal lakuin pemetaan dulu untuk, sebenarnya sebelumnya juga udah ada pemetaan gitu kan, tapi kita melakukan pemetaan lagi untuk anak-anak yang baru gitu tentang level mereka. Jadi mereka bakal masuk kelas sesuai level mereka kayak gitu. Terus setiap kelas kurang lebih kita bagi per level. Jadi ada kelas A1, A2.1, untuk bulan Januari A2.2 dan B1 segala macamnya kayak gitu. Nggak harus anak itu mulai dari A1. Kalau mereka misalnya kayaknya mereka mulainya dari A2.2 udah berarti mereka mulai di Januari. Tapi kalau misalnya mereka pikir kayaknya aku di B1.3 ya udah di B3 kayak gitu. B1.3. Jadi kita bakalan lakukan pemetaan itu. Gitu. Nanti kita bakalan bikin modulnya. Nah, nanti aku juga minta bantuan dari mentor-mentor juga nih. Kan mentor-mentor kan juga berpengalaman kan bikin modul gitu kan. Untuk bikinnya sama-sama. Kita juga udah ada draftnya. Jadi kita bakalan apa ya, menyesuaikan itu lagi kira-kira sesuai nggak sih apa yang kami bikin dan apa yang pernah kalian pengalaman gitu. Jadi kita biar nyaman gitu, sama-sama belajar gitu ya satu sama lain. Ini tuh speak up. Kemudian nanti di bulan Maret, ini sebenarnya masih lama sih, di bulan Maret sampai Mei itu ada Impact Ramadan. Kemudian nanti kita ada programnya Connect the World. Jadi kita pengen, sebenarnya sebelumnya kita juga udah bikin, kita datangin beberapa anak dari Turki, kemudian ada anak exchange dari Amerika dan Italia. Kita pengen banget ngajarin mereka untuk terkoneksi dengan dunia luar, karena ya taulah kita anak daerah 3T itu
sangat minim dengan hal-hal event-event internasional. Jangan internasional, lokal pun sulit untuk didapatkan. Jadi kita pengen banget menghubungkan mereka. Ibaratnya ketika mereka belajar speak up bahasa Inggris, mereka bisa nih bertemu dengan penutur asli walaupun cuma online. Kayak gitu. Jadi ini bakal belajar tentang pertukaran budaya, kemudian belajar tentang bahasa sekaligus gitu. Terus nanti kita pengen banget bikin project bareng gitu, tapi per negara gitu, kayak di sini itu bakal di liburan sekolah di Desember akhir Januari awal kayak gitu. Kemudian sebenarnya kita ada program ini belum, tapi aku belum petakan, yaitu digital leader, karena anak-anak di sini itu belum pandai menggunakan Microsoft. Jadi kayak bisa dikatakan, karena kami kemarin lakuin riset ke mereka kan, jadi 9 dari 10 anaknya itu bisa dikatakan 9 dari 10 itu tidak bisa mengoperasikan Excel, 8 dari 10-nya nggak bisa mengoperasikan Word gitu. Rupa-rupanya mereka tuh di sekolah SMA-nya tuh nggak ada pelajaran TIK lagi gitu, dihapuskan kayak gitu. Jadi mereka banyak nggak tahu gunanya itu. Jadi kita bakal bikin kelas itu juga, tapi langsung nanti di sini kami bakal kerjasama dengan sekolah yang punya komputer. Nah, gitu. Terus ada program selanjutnya, career dan professional work. Nah sebenarnya program ini tuh kami tujukan untuk mentor gitu, sesama mentor, karena kan mentor kan pengen juga dilatih untuk dapatin sesuatu gitu kan, nggak cuma apa ya, give, tapi ya pada akhirnya juga dia juga harus take something gitu kan. Nah kemarin pas aku lihat beberapa CV gitu, beberapa mentor menurut aku udah bagus banget, sesuai ATS gitu kan, terus ibaratnya profesional lah gitu kan CV-nya. Tapi ada beberapa juga yang menurut kami masih kurang banget gitu kan, kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa bikin kelas CP ya, kurikulum vitae gitu ya, atau juga bikin kelas building LinkedIn gitu ya, LinkedIn, terus juga public speaking gitu kan. Terus kita juga belajar tentang mentoring gitu. Jadi gimana sih kita sama-sama belajar sama mentor. Kalau misalnya sesama mentor ini gak ada yang bisa mengajar kita gitu, terus yang belajar, kita coba datangin dari luar kayak gitu. Misalnya ke Ayin kan sangat berpengalaman banget kan, udah lama. Misalnya dia bisa memberikan sesi tentang public speaking, atau misalnya bikin CV yang bagus tuh gimana sih kayak gitu. Atau misalnya ada kakak-kakak, aku lupa namanya, yang dari Bandung kalau nggak salah ya, yang dia mentor public speaking gitu kan, karena dia pengen di kelas public speaking gitu kan. Jadi kita bakal bikin modulnya, terus kita belajar kayak gitu. Nah kayak gitu, sebenarnya kelas ini untuk mentor, tapi kita juga terbuka untuk sesuatu kita yang pengen belajar kayak gitu. Terus kemudian ada outstanding student. Ini adalah kelas untuk siswa berprestasi. Jadi kita pengen anak-anak di sini tuh bisa ikut lomba atau ikut esai segala macamnya. Kemarin beberapa kita ada anak-anak yang lolos misalnya program-program kayak Visipol UGM, terus program Agility PB, terus ada beberapa program yang lainnya gitu ya, beberapa lomba juga. Jadi kita pengen memberikan pelatihan itu ke mereka. Biasanya kayak misalnya bikin esai, kita juga latih di sini sebelumnya. Oke, Engkort udah ya. Terus Amerta, ini program yang bakal jalan di bulan November ini bentar lagi. Itu program tentang membaca. I write, I read, and become a leader. Kayak gitu. Ini oke, udah selesai sih, udah tinggal eksekusi. Ini kita kerjasama dengan Indo Relawan, karena kita juga dapat hibah dari Indo Relawan kayak gitu. Oke, selanjutnya Green Leader. Nah, Green Leader itu sebenarnya programnya itu lebih fleksibel. Kita nggak bikin modul yang ibaratnya berat. Jadi kita lebih banyak jalan-jalan di sini. Ada programnya namanya Trust Cycling. Jadi kita sepedaan dengan anak-anak di sini. Terus sepedanya bukan cuma sepedaan, tapi kita ke daerah yang ibaratnya banyak sampahnya. Terus kita punguti sampahnya. Kemudian sampah itu ya kita buang ya gitu ya, ke tempat sampah yang sesuai gitu. Kayak gitu. Terus kita juga pernah clean up pantai segala macam. Ibaratnya banyak kegiatan bonding sih sebenarnya di Green Leader, karena kan ya kok lebih ke sana kegiatannya. Walaupun kita juga nanti bakal bikin juga kegiatan movie night, itu belum terencana gitu. Selanjutnya ada C++. C++ itu singkatan dari Content Creator Class. Projectnya microblog.
kita fokus ke Canva kayak gitu. Terus juga ada namanya scholarship mentoring. Nah, di scholarship mentoring itu sebenarnya program itu ada sub-subnya lagi, kayak ada kupas jurusan. Jadi kita lakuin personal mentoring ke anak-anaknya untuk pemilihan jurusan, terus ada lagi apa ya, pemilihan kampus kayak gitu. Terus kita juga ngajarin bikin program info beasiswa, itu begal beasiswa. Kemudian ada ketapang inspiratif, bukan yang lain gitu. Oke, begal beasiswa. Terus kita juga lakuin eh, belajar bareng gitu untuk UTBK. Jadi anak-anak yang fokus mentor di UTBK bisa masuk di sini bulan Desember sampai bulan April, masih lama. Tapi di awal ini kita bakal bikin modulnya dulu gitu. Jadi kita nggak langsung mulai di Desember, tapi di awal yang di sini kita bakal bikin modulnya gitu. Jadi modulnya kita bikin dulu. Sebenarnya sebelumnya juga ada modulnya, tapi kurang efektif karena kemarin itu belajar bareng kita itu lebih fokus ke teori atau pendalaman materi. Padahal kan lebih baik tuh UTBK itu latihan soal. Jadi nanti di batch kedua kita akan fokus ke latihan soal kayak gitu. Oke, oh, sepertinya udah untuk programnya. Ada yang ingin bertanya nggak? Ada yang ingin bertanya? Ada? Saya, Kak. Oke, silakan, siapa ya? Oke, nama saya Syafira, Oh, Kak. Safira. Silakan Safira. Iya. Izin bertanya, jadi sebenarnya untuk program iMentor itu kita mulainya yang benar-benar mulai itu bulan apa sih, Kak? Oke, terima kasih Safira. Jadi sebenarnya itu yang benar-benar mulai itu nggak ada gitu. Maksudnya tergantung dari program yang kalian apply gitu. Kayak misalnya kan mau jadi Safira misalnya di program Speak Up gitu kan. Jadi mulainya benar-benarnya itu ya di bulan November gitu. Tapi di Oktober itu kita bakalan bikin modulnya. Jadi kayak at least sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya gitu. Nanti aku bakal hubungin. Jadi habis ini aku bakalan kasih link lagi gitu biar kalian bisa pilih kira-kira kalian mau yang mana. Nah, nanti aku bakal kelompokin dan apa ya, bagi tugasnya atau kita gimana gitu untuk meeting di modulnya kayak gitu. Syafira, gimana? Oke, Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Permisi Kak, mau Ya, izin bertanya Kak. silakan. Nah, yang tadi ini kan Kak, ada kayak pembagian gitu, ada kayak 10 grup gitu, grup kecil gitu kan Kak buat studentnya. Iya. Itu nanti sistematika kita ngajarnya itu gimana ya Kak? Apakah nanti itu Siap. bareng-bareng apa per kelas gitu Kak? Makasih Kak. Terima kasih Fauzan. Nah, grup itu sebenarnya itu dibikin untuk umum gitu, tapi pas belajarnya itu tuh bareng gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ya kayak ibaratnya gini ya. Kalau kita sekolah kan ada asrama gitu ya. Nah, itu tuh asramanya gitu loh. Tapi online gitu. Nah, that's the thing. Ya, tapi nanti pas di kelasnya mereka sama-sama aja belajar kayak gitu. Tergantung kelas yang mereka daftar juga ya. Jadi di Impact Circle School itu sendiri kita punya program utama itu Leaders Academy karena kan kita kan platform kepemimpinan. Nah, sisanya ini yang lain-lain itu terserah mereka. Jadi mereka tuh punya apa ya, privilege untuk memilih gitu. Tapi yang Leaders Academy itu bakal wajib untuk semua anak kayak gitu. Jadi yang sisanya itu mereka disesuaikan dengan skill apa sih yang mereka pengen latih gitu. Jadi misalnya ada anak si A, dia kayaknya udah jago banget bahasa Inggrisnya, udah berarti dia nggak perlu lagi kelas pick up gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Oh iya, Fauzan. Terima makasih kasih ya. Kak. Sama-sama kayak gitu. Makasih Kak. Jadi bakal tergantung ya teman-teman. Boleh jadi kayak kelas beginner cuma 5 orang aja, tapi kelas yang intermediate bisa 20 orang, 30 orang. Jadi bakalan berbeda kayak gitu. Disesuaikan dengan mereka yang pengen daftar. Kayak gitu. Ada lagi? Ketunggu 1 menit lah ya gitu. Kalau enggak ntar kita bakalan
foto bareng aja. Siap-siap ya foto bareng. Aku tunggu sampai 16.14 ya. Aku mau bertanya, Oh silakan Novia. yang virtual internasional gitu kan itu kan ngundang dari kayak speaker luar negeri gitu. Itu kegiatannya ngapain kayak webinar kah atau mungkin ada kayak grup discussion gitu, Iya. FGD gitu. Oke, terima kasih Novia gitu. Nah, sebenarnya modulnya detailnya belum aku bikin gitu kan. Tapi apa ya, outline-nya udah kita bikin kayak gitu. Jadi kegiatannya itu bakal fokus ke bentar. Fokus ke leadership juga gitu, tapi lebih internasional gitu. Jadi kita bakalan datangin juga kayak misalnya mahasiswa lagi, anak-anak yang di luar negeri juga untuk discussion, ada juga kayak gitu. Terus juga pengenalan budaya. Nanti mereka misalnya pas pertemuan, misalnya ada giliran si anak A gitu, nanti dia bakalan bawa ciri khas daerahnya gitu. Misalnya dari daerah aku gitu kan, dia bawa ale-ale gitu ya gitu. Nanti dia ceritain pakai bahasa Inggris gitu kan, ale-alenya gitu. Jadi ada hal kayak gitu. Terus kita juga belajar tentang leadership lagi-lagi gitu kan, tapi nggak sedalam yang Leaders Academy gitu kayak gitu. Terus nanti mereka bakalan bikin project kayak gitu. Oke Kak, terima kasih atas Iya, jawabannya. sama-sama gitu. Tapi intinya dia bakal banyak discussion gitu. Jadi kayak workshop kayak gitu. Terus sebenarnya aku kepikiran juga mau bikin kayak art performance gitu loh, kalau misalnya memungkinkan kayak gitu. Jadi misalnya dari setiap negara bisa perform gitu. Oke, seperti itu. Ada lagi teman-teman? Oke, aku tunggu 10 lah ya, 10 detik. Oke, sepertinya nggak ada lagi ya. Oke, kok nggak lagi, kita foto ya. Ntar aku recordnya aku matiin dulu. Nanti yang nyusul tadi bisa dengerin recordnya di awal-awalnya ya teman-teman.